Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini gue mau sharing jujur kepada kalian apa aja sih kekurangan dari motor Benelli Patagonian Eagle yang udah gue rasain sendiri selama pemakaian kurang lebih 5 tahun terakhir. Disclaimer on, video ini gue buat bukan untuk menjelek-jelekan suatu merek atau apapun. Keputusan untuk jual dan beli motor tetap ada di tangan kalian. Dan by the way, motor ini pun gue masih punya ya, dan masih gue rawat juga sampai sekarang sebagai motor kesayangan gue. So, jadikan video gue ini sebagai tambahan referensi sebelum lo memutuskan untuk membeli motor Benelli Patagonian Eagle. 1, 2, 3, you put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me direct. Kita masuk kekurangan yang pertama, kekurangan yang paling berasa dari motor Benelli Patagonian Eagle, yaitu adalah masalah di koplingnya. Sepertinya ini adalah memang penyakit bawaan dari motor Benelli Patagonian Eagle, khususnya untuk yang seri keluaran lamanya atau yang masih karburator. Dan penyakit kopling ini emang diaminkan dan dirasain sama banyak user Benelli Patagonian Eagle lainnya, serta banyak teman-teman gue, anak komunitas juga, yang mengeluhkan masalah yang sama, yaitu masalah di handle kopling, tangannya yang keras banget kalau dipijit, dan kopling kakinya juga yang susah netralnya. Jadi misalnya nih motor gue pakai buat manasin motor ya, dari Jakarta sampai ke Bandung, dimana gue udah pakai sarung tangan yang super duper tebel, tapi masih aja kerasa sakit tangan gue akibat pijitan koplingnya. Kebayang nggak kalau misalnya gue cuman ke pasar gitu, keluar sebentar, gak pakai sarung tangan, rasanya bakal kayak gimana? Pasti bakal bikin tangan gue baal banget gitu, alias bikin tangan sakit dan kapalan. Udah gitu penyakit di kopling kakinya juga sama, susah banget buat dinetralin. Apalagi kalau lagi nemu lampu merah, seringkali gue suka cetak-cetukin motor gue sendiri untuk netralin. Alhasil biasanya gue suka diliatin orang-orang di lampu merah, gegara suka hairy, alias suka heboh sendiri. Dan yang paling bahaya itu kalau kita lagi ngebut atau kita lagi jalan yang nanjak banget gitu ya, kayak ke daerah Puncut gitu, koplingnya suka ngegantung, kayak ada yang nyangkut setengah. Jadi rasa-rasa ngejentak ngeden gitu, yang which is menurut gua bakal bayain banget kalau lu lagi ngebut tiba-tiba terus koplingnya ada yang nyangkut gitu. Kekurangan selanjutnya adalah masalah di build quality. Kalau masalah ini sih sebenarnya udah nggak usah ditanya lagi ya, karena emang udah banyak juga yang ngebahas mengenai build quality original motor ini yang emang pada dasarnya kurang. Mulai dari gampang karat material bahannya, remnya yang depan belakang itu yang kurang pakem, emblem besi kanan kiri yang gampang copot, sampai bobot motornya yang terlalu ringan jadi gampang terbang kalau kena angin gede. Nih coba gue bahas singkat satu persatu ya. Untuk bagian krum-krumannya, kalau abis kena air hujan gak langsung lo cuci, maka bisa langsung karatan, terutama di sektor mesin dan knalpot. Lalu masalah rem yang kurang banget, menurut gue lo wajib banget untuk langsung ganti rem begitu lo beli motor ini. Karena gue sendiri hampir beberapa kali mau kecelakaan, karena kalau gue mau ngerem pakai motor ini harus ambil jarak yang lumayan. Rem cakramnya juga kurang ngegigit, apalagi sektor rem belakangnya masih pakai tromol. Lalu masalah ban bawaannya juga, kalau kena jalanan yang ada ulir-ulirnya gitu, bannya langsung goal-geol, nggak stabil, karena faktor ban bawaannya masih pakai swallow. Jadi lu mesti hati-hati kalau lu riding pada saat hujan, rentan licin banget pakai ban ini. Dan yang paling berasa lagi, pas gue riding di Pantura atau tempat-tempat lain yang cenderung anginnya besar, motor ini gampang banget goyang kena angin.
Dimana pas gue pakai motor gue yang lainnya yang sekelas sama motor ini, itu stabil-stabil aja pas kena angin gede. Tapi kenapa motor ini goyang banget gitu. Tapi ya katanya build quality yang kurang itu dibuat untuk menekan cost harga jualnya. Jadi ada spek yang di downgrade untuk motor ini. Lalu ke masalah tenaga, menurut gue kurang cuy. Emang sih motor ini dibuat bukan untuk kebut-kebutan, karena tipenya aja ya cruiser bukan tipe sport. Tapi ya tenaganya itu loh, untuk kelas 250 ya kurang menurut gue. Karena gue pernah nyobain di jalan panjang dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan, betot motor ini masih kalah tarikannya sama motor 150 cc. Jadi ya kalau lo ambil motor ini jangan berharap banyak sama tarikannya. Nikmatin aja layaknya lo menikmati motor-motor klasik secara feel-nya. Dan motor ini juga kurang mantep aja kalau nggak di custom. Motor ini sih menurut gue culun banget buat bawaan originalnya, dan agak nggak nyambung stylenya. Velgnya aja racing, tapi konsepnya klasik. Makanya yang baru-baru tuh dia ngeluarin yang velg jari-jari biar agak nyambung kan tuh. Lalu dudukan belakangnya itu culun banget buat gue kalau dipakai. Walaupun memang bikin nyaman buat kalau boncengers. Makanya motor ini kebanyakan dibeli hanya buat di custom. Karena itulah tampilan orinya kalau kita foto kurang fotogenik. Lalu masalah after sales dari dealer resminya. Nah yang ini sih menurut gue bisa jadi bahan masukan buat Benelli Indonesia. Soalnya gue pernah nih servis di salah satu dealer besarnya di Jakarta. Padahal motor gue ini masih terhitung baru banget saat itu. After di servis, entah mekaniknya yang gak kompeten atau gimana, masa baru gue keluar sedikit dari servis pertama saat itu, sekitar 5 km dari situ, kopling gue langsung putus. Alhasil gue jadi repot sendiri, dan mau gak mau tuh motor gue towing. Karena emang berat banget tuh motor, gak mungkin gue dorong-dorong kan. Dan gegara itu gue jadi gak jadi touring pada akhirnya. Lalu di bengkelnya juga pekerjaannya cuma sedikit, dan bisa-bisa diindepin tuh motor. Makanya kebanyakan anak komunitas malahan gak servis di bengkel resminya, malah di bengkel rujukan yang lain. So segitu aja sih yang bisa gue sharing kepada kalian. Semoga bisa menjadi masukan untuk Benelli Indonesia pada khususnya, agar bisa lebih bersaing untuk melawan motor Jepang-Jepangan. Sekarang gue mau lanjut touring nih ke Anyer. Akhir kata, keep safety riding and keep santuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.